sekarang kita beralih ke pertanyaan Pak Adi. Saya sudah menikah. Ketika 4 tahun ulang tahun pernikahan, kami membahas apa yang telah terjadi selama 4 tahun ke belakang. Saya menjadi sangat tidak berdaya ketika menyadari bahwa di antara kami hampir tidak ada kecocokan. Semua yang kami lakukan untuk pasangan kami bisa dikatakan palsu, tidak sepenuh hati, tidak dengan ikhlas, bahkan mungkin tanpa cinta. Selama ini memang kami sering beda pendapat, beda visi. Istri saya mengaku bahwa ia terpaksa menuruti saya. Demikian juga saya merasa terpaksa menurutin istri saya. Menurut istri saya, persoalan ini 50% tentang materi, 50% lagi non materi. Menurut saya 90% tentang materi. Saya diberi waktu maksimal 1 tahun untuk merubah diri saya. Kalau tidak, kemungkinan kami akan pisah. Pak Am, mohon solusinya. Begini Pak Adi ya, satu hal yang ingin saya katakan, ini yang Anda lakukan bagus karena terbuka kepada pasangan. Jadi menurut hemat saya, suami istri itu harus ada keterbukaan, harus ada, kita harus tahu apa yang tidak disukai oleh istri kita dan apa yang tidak kita sukai dari istri. Nah, istri Anda memberikan waktu, coba 1 tahun deh kita evaluasi, kita perbaiki diri. Kalau ternyata kita tidak bisa saling memperbaiki diri, lebih baik kita pisah. Ya, menurut hemat saya, sok sekarang Anda berdua saling memperbaiki diri, ya. Nah, terus hargai sekecil apapun perbaikan itu, gitu. Saya banyak menemukan orang yang tadinya berselisih begitu, tapi kemudian mereka dengan segala kerendahan hati belajar untuk menerima kekurangan pasangannya. Dua-duanya berusaha mengevaluasi diri, ya. Dua-duanya berusaha mengevaluasi diri sehingga pada akhirnya mereka bisa rukun, bisa damai, dan itu butuh pengorbanan. Jadi kalau menurut hemat saya, Anda diberi waktu 1 tahun untuk mengubah diri. Ya tentu saja Anda pun bilang, kamu pun harus mengubah diri, gitu. Jadi jangan sampai hanya 1 orang saja yang dituntut. Nah, di sini butuh keadilan. Jadi kalau istri menuntut suami berubah, si istri juga harus berubah, gitu. Nah, jadi baguslah kalau menurut saya, Pak Adi, Anda ada keterbukaan dengan istri. Istri Anda terbuka bahwa ternyata selama 4 tahun itu istri Anda terpaksa, gitu loh. Terus Anda juga merasa terpaksa, dan Anda sering berantem, sering beda visi, sedang beda pendapat. Oke, sok 1 tahun evaluasi diri. Kalau ternyata setelah 1 tahun itu sama sekali tidak ada perbaikan, lalu akhirnya Anda memutuskan untuk berpisah, ya tentu nggak masalah berpisah, selama Anda yakin berpisah itu jalan terbaik. Kan begini, ada keterangan yang mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dimurkai Allah adalah talak. Maksudnya apa? Sebenarnya rumah tangga itu masih bisa diperbaiki, tetapi tetap saja ngotot talak. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah ikhtiar, suami sudah ikhtiar, istri sudah ikhtiar, tapi nampaknya tidak bisa ada titik temu, nampaknya tidak bisa ada jalan perdamaian, akhirnya bercerai. Ya menurut hemat saya tidak ada masalah bercerai kalau itu untuk kebaikan, untuk kebaikan Anda, untuk kebaikan istri Anda, untuk kebaikan keluarga besar. Jadi kalau ada orang yang bercerai, kita jangan berpikir negatif, karena boleh jadi itulah jalan terbaik. Nah, yang tidak boleh itu, ya, baru beda paham dikit langsung cerai. Nah, itu nggak boleh. Itu yang dikatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Talak itu dimurkai Allah kalau ya begitu mudah mentalak.
begitu. Tapi kalau sudah ikhtiar, ya kenapa ada hukum talak? Bahkan sampai ada surat at-talaq, ya. Jadi talak itu menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Kenapa? Menunjukkan bahwa talak itu boleh kalau itu merupakan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak, ya. Jadi sekarang Anda introspeksi diri. Kalau udah 1 tahun, mudah-mudahan ternyata ada perbaikan, ya semoga Allah memberkahi, rumah tangga Anda lanjut. Kalau sudah 1 tahun melakukan evaluasi, ternyata mengalami jalan buntu, ya kalau bercerai itu merupakan solusi terbaik, silahkan bercerai. Kalau itu solusi terbaik, ya. Itu jawaban saya untuk Adi. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal soleh bagi kita semua. Mojang-bujang, insya Allah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi. Pertanyaan dari Pak Adi mengakhiri kebersamaan kita. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa alamatkan ke email berikut aam@percikaniman.org. Insya Allah pertanyaan Anda lewat email akan dibahas setiap hari dari jam 5:04 sampai jam 6 di Radio OS 103,1 FM. Saya Am Amiruddin undur dulu. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal soleh bagi kita semua, menjadi kifarat untuk dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah senantiasa menaungi kita semua dengan rahmat dan cintanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.